Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Lalu kita sambung dengan Efesus pasal 2 ayat 15. Matius 5 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya membaca ayat 17, jemaat bersama-sama, ayat 18, dan saya kembali ayat 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dalam Judaisme atau agama Yahudi, ada sekte-sektenya. Minimum pada abad pertama, kata sejarawan Yahudi yang bernama Flavius Josephus, dia menulis kira-kira tahun 90 Masehi. Sekte yang pertama namanya Saduki, yang kedua Esseni, dan yang ketiga Parisi. Sebelum itu, Yudaisme itu belum disebut Yudaisme. Disebut Yudaisme itu baru abad ketiga sebelum Masehi, ketika mereka, orang-orang Yahudi ini konflik dengan kebudayaan Yunani. Maka sebagai model dari kebudayaan tandingannya, Helenisme, maka muncul Judaisme. Kenapa disebut Judaisme? Bahasa Ibraninya Yehadut. Karena itu setelah terjadinya perpecahan kerajaan Salomo. Kerajaan Salomo karena dosa-dosa yang dibuat oleh Salomo, Tuhan memberikan hukuman pecah menjadi dua. Yerobeam dengan kerajaan utara diikuti oleh 10 suku Israel. Sementara Rehabeam putra dari Salomo itu hanya diikuti 2 suku. Yang paling dominan adalah suku Yehuda. Maka sejak itu identitas Judaism, Yahudi itu melekat pada kerajaan di selatan. Tapi sebelum itu, di utara itu ada satu sekte yang lebih tua lagi, namanya Samaria. Orang-orang Samaria ini setelah pembuangan dari Babel, mereka mau gabung dalam pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Tetapi ditolak oleh saudara-saudaranya di selatan, karena orang Samaria telah menikah dengan 5 suku di utara. Selama tawanan, mereka ditawan di Asur, yaitu suku Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. Makanya mereka ditolak dan mereka marah, lalu mendirikan bait suci tandingan di Gunung Gerizim. Nah, masing-masing dari kelompok Yahudi itu berakar pada Taurat atau Torah. Orang-orang Saduki itu punya sembahyang, punya slogan atau semboyan, only Torah, hanya Taurat. Mereka tidak percaya dengan kitab nabi-nabi yang lain. Dan mereka itu menafsirkan kitab Taurat
seharafiah mungkin. Sementara orang Parisi itu menjadi penafsir Taurat. Jadi mereka sangat detil, sangat jelimet di dalam memahami kitab-kitab Taurat, bahkan mereka mengembangkan yang namanya selain Torah Sebiktov, Torah tertulis yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, mereka juga punya Torah Sebealpe, Torah lisan. Itulah yang nanti dikembangkan menjadi Misnah dan Talmud. Itu orang Parisi. Lalu ada orang Eseni. Orang Eseni itu pecahan dari Bait Suci di Yerusalem karena korupsi yang besar di Bait Suci. Mereka mendirikan pemukiman di Wadi Qumran. Dan baru tahun 1947 itu ditemukan naskah-naskah Qumran yang dikenal dengan The Dead Sea Scroll. Kita punya bukti Alkitab yang berusia lebih dari 2000 tahun dari zaman kita. Makanya kalau ada orang yang nuduh Alkitab palsu itu pasti orang yang tidak terpelajar. Karena apa? Bukti Alkitab ribuan tahun pun kita masih ada. Yang ketiga adalah sempalan dari orang waktu itu nganggep Kristen kan sempalan. Namanya adalah Nosrim, pengikut Yesus orang Nazaret. Di dalam Kisah Rasul 24 ayat 5, Paulus disebut salah seorang pemimpin dari sekte Nasrani. Jadi orang Kristen dulu itu adalah sempalan dari Yudaisme. Tapi bagi kita, sempalan atau tidak sempalan, siapa yang kasih nama itu tidak ada masalah. Karena kekristenan tidak berdasar pada agama sebagai organized religion, tapi kepada pengenalan persekutuan pribadi dengan firman yang menjadi manusia, yaitu pribadi Yesus Kristus. Maka kalau dikatakan di Kristen tidak populer istilah agama, religi, tidak populer. Maka kalau ada orang yang mengajarkan begini, dulunya semua nabi itu agamanya Islam, ya biar saja lah. Itu karena mengukur agama orang lain dari ukurannya dia. Kadang-kadang saya biarin saja, ya enggak apa-apa, itu kan pikiran kamu. Jadi semua nabi itu agamanya Islam, ya Islam. Ibrahim itu Islam, Yesus itu Islam. Terus saya tanya, apa setiap pendiri agama itu menamakan ajarannya dengan agama? Tidak. Coba baca sejarah. Dulu waktu saya masih SMA, sering teman-teman saya mengatakan, setiap tokoh agama itu kan menamakan agamanya dari pendirinya. Misalnya Buddhisme, itu kan dari Buddha. Gelar dari Siddhartha Gautama yang mendapat pencerahan. Agama Hindu itu merujuk tempat asalnya berdirinya agama itu di lembah Hindustan, maka Hinduism. Konghucu dari Konfusius. Yahudi dari suku Yehuda, Yehudim. Lalu kesimpulannya hanya Islam yang berasal dari Allah. Nah, lalu dalilnya dibaca, yaitu inna dinna indalahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Terus saya jawab karep-karep mulah. Itu kan mengukur agama orang lain dari ukurannya dia, itu bentuk imperialisme dogmatis. Ya kan? Al-Islam yalu wa la yu'la ilai. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Wis terserah kamu. Menyenangkan orang itu dapat pahala. Saudara-saudara, tapi itu sebetulnya tuduhan yang keliru. Sekarang pertanyaannya ya, tidak semua agama itu dinamakan berdasarkan tempat berdirinya agama itu. Tidak semua. Jadi salah kalau ngomong semuanya. Kristen didirikan berdasarkan nama kota Yesus, Nazaret, makanya namanya Nasrani. Atau Kristen, pengikut Yesus, orang yang disebut Kristus. Tidak semuanya. Contohnya, agama Tao, Taoism, yang didirikan di Lao Tse. Itu namanya adalah jalan, yaitu Tao.
kitabnya Tao Te Ching. Ya kan? Jalan abadi. Contoh lagi, agama yang sekarang sudah punah, namanya Dina Nuhra. Dina Nuhra itu didirikan oleh seorang nabi dari Persia, namanya Mani. Nah, agamanya disebut Dina Nuhra. Kitab sucinya disebut Evangelion de Mani, kabar baik dari Nabi Mani. Mani itu ajarannya seperti apa? Sayalah nabi terakhir, sayalah nabi penutup. Makanya dia menyebut dirinya sebagai Kutmata Desliche, penutup rasul-rasul, atau Kutmata de Nebie, penutup nabi-nabi. Akulah penyempurna mulai dari Adam sampai Yesus. Itu kata Mani. Jadi Mani itu agamanya namanya agama terang, Dina Nuhra. Kitab sucinya dalam bahasa Aramaik. Ya. Nah, kata Kutmata de Nebia itulah yang kemudian dilestarikan dalam bahasa Arab menjadi Katamun Nabiyyin, penutup nabi-nabi yang diterapkan untuk Nabi Muhammad, nabinya umat Islam. Jadi bukan sesuatu yang baru. Coba sekarang ini, zaman dulu kan sulit menemukan kitab Mani itu kan sulit. Sekarang Anda pakai Google ketemu semua itu. Tidak ada yang tersembunyi sekarang ini yang namanya era digital. Kitab-kitab suci yang sudah punah sekarang muncul kembali. Yang namanya kitab Mani, ya, agama terang. Lah kata Dina itu yang menjadi bahasa Arab din. Memang bahasa Arab Ibrani Aramaik itu kan kognit, serumpun, ya. Misalnya Shalom alaihim dalam bahasa Ibrani menjadi bahasa Arab Salamu alaikum, damai sejahtera atas engkau sekalian. Dina itu bahasa Ibrani din yang artinya pengadilan atau agama. Maka bahasa Ibrani melek yom hadin menjadi bahasa Arab maliki yaumiddin, ya, yang artinya Tuhan itu raja hari pengadilan atau hari agama. Inna dinna indalahil Islam, agama di sisi Allah adalah agama Islam. Itu dari kata din, dina dalam bahasa Aramaik. Jadi tidak benar kalau hanya Islam satu-satunya yang dinamakan tidak dari nama tempat berdirinya agama itu dan tidak berkaitan dengan nama nabinya. Agama agama Tao, nggak ada kaitannya dengan nama Lause. Laosisme tidak, tapi Tao, jalan abadi, Tao Te Ching, ya. Tidak juga agama Manikianisme yang disebut dengan Dina Nuhra, agama terang di mana nabinya adalah penutup dari nabi-nabi. Maka kalau ada teman-teman yang memaksa ini agama terakhir, ya sudah, yang lain juga punya pesawat terakhir, kereta api terakhir, tergantung terakhir apa definisinya. Ini yang saya lawan bukan agama lain. Saya hanya melawan kecenderungan imperialisme dogmatik, bukan hanya terhadap kekristenan, tapi juga terhadap agama-agama lain, termasuk Hindu, Buddha. Itu yang saya lakukan ketika saya membela eksistensi aliran kepercayaan, membela eksistensi agama-agama yang terdiskriminasi demi hak asasi manusia. Ketika semua orang mengalami kebebasan dalam beragama, kebebasan untuk menyatakan pikiran dan pendapat, maka kekristenan juga akan mengalami kebebasan yang sama. Jadi saudara-saudara, itu introduksi tentang klaim bahwa hanya satu agama yang menjadi ukuran bagi agama lain. Begitu pula ketika menilai agama orang lain, sikap imperialisme dogmatik itu juga tidak pernah hilang dalam percakapan-percakapan teologis. Satu contoh misalnya, tadi kita membaca, memang secara historis ya bisa dibuktikan, kalau orang Esseni, kenapa disebut Esseni? Karena mereka juga punya klaim sebagai Torah, yang artinya pelaku Taurat. Orang Parisi, penafsir Taurat. Orang Samaria,
somer ha-Torah, artinya penjaga Taurat. Orang Saduki hanya Taurat. Lalu kekristenan, kita bisa membaca misalnya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Kristus disebut sebagai telos garnomo Kristus. Kristus adalah penggenap Taurat. Jadi ada pelaku Taurat, ose ha-Torah, ada somer ha-Torah sebagai penjaga Taurat, ada hanya Taurat yaitu Saduki, penafsir Taurat, dan Kristus dalam kekristenan dipahami sebagai penggenap Taurat. Nah, dalam konteks seperti itulah kita bisa memahami kenapa Paulus sering dipertentangkan dengan Yesus. Jadi misalnya ayat yang kita baca, ini sering dalam tulisan-tulisan polemik. Kalau Anda di sini Anda cari di Lakemba situ, ada satu toko buku Islamic bookstore, itu isinya penuh dengan caci maki terhadap iman Kristen. Ini pengikut rasul palsu Paulus. Nah, coba bayangkan, Paulus itu rasul dalam iman Kristen, apostolos, apostels. Terus disebut-sebut rasul palsu itu apa tidak? Menghina agama orang. Tapi kalau nama junjungannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disentuh sedikit demo berjilid-jilid. Bahkan di Pakistan itu menghina Nabi, itu hukumannya lebih berat daripada menghina Tuhan. Dalam konstitusi mereka, undang-undang mereka, penal code mereka. Bayangkan itu. Lah Paulus itu siapa? Paulus itu nabi palsu. Lah itu kan perspektifmu. Coba kalau orang lain ngomong Muhammad nabi palsu, apa yang terjadi? Kecenderungan semacam ini jangan dibiarkan, harus dilawan. Tapi dilawan dalam koridor hukum. Sebab kalau Anda melawan ganti mencaci, ya nasibmu ditunggu di pintu penjara. Ya kan? Dilawan dengan konstitusi, dilawan dengan hukum. Tidak bisa kita biarkan. Kalau saya terus-menerus mengadakan edukasi, coba Thomas bayangkan. Paulus itu kalau dikristenkan rasul, sebagaimana sampean percaya Muhammad itu adalah rasul. Kami tidak percaya kalau Muhammad itu rasul. Lah kenapa Pak? Lah sudah tutup kanonnya. Yesus itu yang paling akhir. Setelah Allah berbicara kepada nenek moyang kita dengan berbagai macam cara lewat para nabi, maka pada hari terakhir atau hari-hari masa terakhir itu, akhirat hayamim dalam bahasa Ibraninya, dia telah berbicara lewat anaknya sendiri, yaitu firman yang menjadi manusia. Lah kalau firmannya sudah turun langsung, kenapa harus menunggu yang menerima firman, kan gitu kan? Dari puncak penggenapan nabi-nabi itu adalah Kristus sebagai Mesias. Dan Mesias itu sebagai nabi, imam, raja, sudah lengkap. Apanya lagi yang disempurnakan? Tapi kalau sampean mau percaya Muhammad nabi terakhir, sebagaimana orang-orang Manikian dulu percaya bahwa Mani itu nabi terakhir, penutup segala nabi, kutmata dan nabi, kita juga tidak marah. Tapi tolonglah jaga perkataan, jangan menyakiti hati saudaramu. Kalau kamu tidak mau disakiti orang lain, kan begitu kan? Terus yang kedua, menafsirkan agama orang lain dari ukurannya dia. Misalnya, coba baca Matius. Kan Yesus mengatakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, jangan dibaca, aku datang bukan meniadakan tapi menggenapinya, enggak dibaca. Iya kan? Lah apa bedanya dengan Paulus ketika Paulus mengatakan telos garnomo Kristus, bahwa Kristus adalah kegenapan Taurat, antara bayangan kenyataan, simbol dan hakikat, nubuat dan penggenapan. Jadi contoh ini ya, gambaran contoh ini.
Ketika Presiden Jokowi mau hadir di kota kita, di Malang atau di Blitar, di mana-mana kita pasang gambarnya, selamat datang Presiden Joko Widodo. Wah, semua orang pasang gambar bagus-bagus di depan rumah. Tapi begitu presidennya sudah datang, masa kita lihat gambarnya terus? Kan langsung salaman sama presidennya, ya kan? Begitu pula Kristus, itulah makna penggenapan. Apa yang tercatat di dalam kitab Taurat itu adalah simbol-simbol, nubuat-nubuat, bukan hakikatnya. Hakikatnya itu adalah Kristus yang telah datang. Itulah makna penggenapan. Makanya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi satu iota itu yod, huruf terkecil dalam huruf Ibrani, atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ini sudah terjadi kok. Kristus sudah datang. Itulah makna penggenapan yang pertama. Kemudian kita bisa baca lagi tadi di Efesus. Ini ayat yang sering diperkosa, disalahgunakan oleh para polemikus kelompok Lakimba itu. Ya kan? Itu sejenisnya lah yang kelompok begitu. Saya kan tidak ngomong agama Islam seluruhnya seperti itu. Ada banyak orang Islam yang menghormati dengan agama lain, yang sering ngundang saya di beberapa IAIN di Indonesia, itu kan orang baik-baik. Nah, tapi yang tidak baik kan juga jangan ditutup-tutupi, ya kan? Memang ada, jadi jangan ada dusta di antara kita. Memang kita ini ada masalah. Masalah itu tidak perlu ditutupi, harus disingkapkan supaya jelas mana yang ngerecokin orang, mana yang direcokin orang, kan gitu kan. Nah sekarang coba lihat Paulus katakan apa. Ini bukti kepalsuan Paulus katanya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah ini kan membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Anda bisa membaca terjemahan King James Version, English Standard Version, itu terjemahannya beda-beda. Sebetulnya teksnya itu aslinya berbunyi demikian. Teks ini tidak bertentangan dengan kata Paulus dalam Roma pasal 10 ayat 4. Itu teks aslinya begini. Ton nomon ton intelon in dogmasin katargesas. Kalau diterjemahkan itu gini. Hukum dari ketentuan-ketentuan dalam ajaran-ajaran. Dogmasin itu kan ajaran-ajaran atau perintah-perintah atau dekrit-dekrit. Jadi gini, ton nomon hukum, ya, ton intelon dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam perintah-perintah. Itulah yang dibatalkan. Bukan Taurat dibatalkan bagi orang Yahudi, karena Taurat gak dibatalkan tapi digenapi. Nah, untuk bisa memahami teks ini, kata entelon itu dipakai di tempat lain. Misalnya, ya, saya tunjukkan misalnya itu dari surat Ibrani. Dalam surat Ibrani itu dijelaskan bahwa ayat 15, 16 pasal 7. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek. Ayat 17. Yang menjadi imam bukan berdasarkan ketentuan-ketentuan fisik atau peraturan-peraturan fisik. Kata nomon entolis sarkinis. Ketentuan-ketentuan manusia, saks itu daging artinya. Maka kehologos saks eginito, the word become flesh secara harafiah. Firman telah menjadi daging. Daging itu sifat kedagingan manusia. Firman benar-benar menjadi manusia dengan segala ciri fisiknya, kira-kira seperti itu. Nah ini digunakan kata nomon entolis sarkinis. Jadi entolis itu artinya ketentuan-ketentuan. Nah jadi hukum Yahudi itu ada 3. Nah, ini mulai kita belajar sejarah. Hukum Yahudi itu ada 3 macam. Ini kata orang Yahudi, bukan kata pendeta
GPDI, bukan kata pastor Katolik atau bukan kata pastor gereja lain, bukan. Ini orang Yahudi yang bilang. Jadi begini, Tuhan itu telah memilih satu bangsa. Pemilihan Abraham mulainya. Itu pandangannya dengan kita sama. Memilih satu umat baginya. Dan umat itu dipilih dalam konteks penggenapan yang kemarin kita pelajari. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat sampai datangnya zaman Mesias. Nah, umat ini dipilih sehingga umat ini diberikan ketentuan-ketentuan khusus yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Contohnya orang Yahudi sunat. Sunat itu bukan sekedar dikerat itu kulupnya, itu bukan. Sunat Yahudi harus 8 hari. Jadi kalau bangsa Arab sunatnya 12 tahun, itu bukan sunatnya Taurat. Ya kan? Kalau Anda disunat umur 11 tahun, itu sunat kesehatan. Sunat harus 8 hari. Itu pertama. Dan itu hanya berlaku bagi Yahudi. Nah, karena itu ada 3 hukum. Hukum itu sendiri kalau di dalam bahasa Yunani nomos. Bahasa Ibraninya misfot. Lah, misfot itu terdiri dari 3. Ini di mana ditentukan misfot itu terdiri dari 3? Itu dari Alkitab. Ini tafsiran Yahudi ya. Kita baca di Ulangan pasal 6 ayat 20 sampai dengan 21. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan? 1. Ketentuan 2, dan peraturan itu yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita. Maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Fir'aun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ayat 21 merujuk bahwa teks ini diperintahkan, diperuntukkan bagi orang Yahudi. Sebab orang Manado tidak pernah keluar dari tanah Mesir, kan gitu kan? Perhatikan ini. Lalu hukum itu dibagi 3. Kalau dalam bahasa aslinya, apakah peringatan, maha edot, wh hukim, wh mispatim, asher siwah Adonai Elohenu etchem. Jadi yang pertama peringatan-peringatan, yang kedua hukim, ketentuan-ketentuan, dan yang ketiga peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu hukum yang sifatnya universal. Satu contoh, lo yihye lecha Elohim akhirim alpanai, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu perintah universal. Orang tidak boleh menyembah berhala. Kedua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Itu universal. Sedangkan anaknya setan aja kalau dirugikan juga marah, apalagi manusia kan? Itu universal, bangsa apapun, agama apapun berlaku. Tetapi yang pertama dan yang kedua itu, edot itu hanya berlaku bagi Yahudi. Apa contohnya edot? Edot itu peringatan. Contohnya, Keluaran pasal 23 ayat 19. Di sana dikatakan janganlah memasak anak kambing bersama susu induknya. Loh, lah kenapa? Kok enggak boleh? Anda memasak anak kambing bersama susu induknya? Anak sapi bersama susu induknya atau sapi bersama susu induknya? Jangankan kita, Abraham aja melanggar. Ya kan? Jadi itu berlakuannya Yahudi. Abraham kakek moyangnya Yahudi ketika memberikan tamunya itu adalah daging lembu bersama dadeh dan susu. Lah itu kan melanggar ketentuan dalam Keluaran pasal 23 tadi. Itu kenapa kok bagi orang Yahudi dilarang? Karena itu simbol pengudusan Yahudi Israel. Kamu harus beda dengan bangsa lain. Dikuduskan itu artinya dipisahkan secara eksklusif.
untuk menandai ini bangsa terpilih yang nantinya akan melahirkan Sang Mesias sesuai dengan janjinya kepada Abraham, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Kenapa anak kambing bersama susu induknya? Itu simbol penyembahan Dewi Asera. Jadi Dewi kesuburan, Asera kawin dengan Yahweh menurut prasasti Kuntilet Ajurut. Jadi Yahweh itu kan sebutan kira-kira untuk tetragramaton 4 huruf suci. Sebutan kayak apa kita tidak tahu. Seperti apa? Karena sudah berabad-abad orang Yahudi tidak pernah mengucapkan kata Yahweh kecuali orang Amerika yang ke Yahudi-Yahudian, yang alirannya dibawa ke Indonesia. Ya kan? Maka kalau dikatakan Adonai Elohenu Etchem tadi, bahasa aslinya YHWH di situ. Satu saya baca Adonai. Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu YHWH Eloheinu, YHWH Echad. Jadi apa? Supaya tidak sama dengan bangsa Kanaan yang memuja Dewi kesuburan. Itu tidak boleh bagi orang Israel. Maka simbolnya pun disendirikan. Jangan masak anak kambing bersama susu induknya. Bukan karena secara higienis itu tidak sesuai dengan hukum medis. Tidak sama sekali. Kedua, jangan kamu memakan daging di pangkal paha. Itu di kitab Kejadian pasal 31 kalau nggak salah itu ya. Kenapa? Memperingati peristiwa Yakub. Kenapa peristiwa Yakub? Karena Yakub ketika bergulat dengan seorang malaikat Tuhan, dia dipukul pangkal pahanya. Kalau Anda orang Manado, famnya Meiruntu, tidak pernah dipukul pangkal pahanya sama malaikat. Kenapa harus ikut-ikut Yahudi gitu loh? Hukum itu kan kontekstual, tidak bisa langsung diterapkan secara harafiah. Ini semua firman Tuhan Pak, amin. Tapi alamatnya kepada siapa dulu, ya kan? Ya, pluralisme hukum itu di hukum negara manapun kan ada kan. Misalnya hukum perkawinan di Indonesia. Ya. Hukum perkawinan di Indonesia kan membolehkan poligami untuk yang Islam. Tapi kan hukum ini tidak berlaku bagi yang Kristen. Ya toh? Bagi orang Muslim poligami nambah istri itu yes boleh. Istrinya 4, anaknya 4. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat supaya dibalas, itu kan boleh. Benar tidak? Tapi bagi orang Kristen makan babi itu boleh. Kan gitu kan? Nah itu simbol dari apa? Simbol dari kegigihan Yakub. Jadi setiap kali engkau makan daging di pangkal paha, ingat perjuangan gigih nenek moyang kita. Jangan lakukan itu. Itu hanya berlaku bagi orang Israel keturunannya Yakub. Kalau kita keturunannya Yakub Susabda tidak ada hukum untuk itu. Itu yang namanya edot. Yang kedua, ketentuan-ketentuan. Lah ini yang dimaksudkan oleh Paulus. Hukum yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang diekspresikan dalam bentuk perintah-perintah. Kenapa? Karena orang Parisi mau memaksakan perintah Yahudi itu kepada orang bukan Yahudi gitu loh. Jadi ketentuan-ketentuan itu misalnya apa? Imamat pasal 11. Imamat pasal 11 itu hukum yang berlaku bagi orang Yahudi saja. Misalnya, jangan makan onta, jangan makan kelinci urutan kedua, jangan makan pelanduk urutan ketiga, baru urutan keempat jangan makan babi. Benar tidak? Jadi kalau ada teman-teman Lakimba Klub itu mengatakan kami ini lebih setia pada Taurat, enggak juga, kau makan onta. Bagaimana kau setia sama Taurat? Hanya min 1 saja kok. Min 1 itu adalah babi, yang lain-lain dia makan semua. Udang dia makan, cumi-cumi dia makan, kelinci di Telaga Sarangan itu ada sate kelinci yang terkenal, dia makan semua. Iya kan? Berarti sama-sama tidak setianya, hanya dia minimalis. Kita ini maksimalis, semua kita makan. Bedanya apa sekarang? Sama-sama melanggarnya. Kalau ukurannya itu,
Padahal konteksnya kan tidak seperti itu, saudara-saudara. Ya kan? Jadi itu namanya hukum ketentuan-ketentuan. Nah, orang Farisi yang sudah menjadi percaya dalam Kisah Rasul pasal 15 ingin memaksakan hukum Musa kepada orang bukan Yahudi. Itulah konteksnya. Makanya yang dibatalkan oleh Paulus itu adalah perintah-perintah manusia yang diekspresikan dari hukum Yahudi yang dipaksakan kepada orang bukan Yahudi. Paulus jelas mengatakan bahwa Kristus kegenapan Taurat dalam makna menggenapi tadi sama dengan sabdanya Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi itu kan terkenal pinter-pinter, cerdas-cerdas, makanya orang tidak bisa lepas dari Yahudi. Anda anti Yahudi demo digerakkan lewat YouTube, lewat Instagram, lewat apa, semua juga bikinan Yahudi. Thomas Alva Edison ini yang mencerahkan dunia, menemukan listrik, Yahudi juga. Bahkan pendiri komunisme juga Yahudi, yang namanya Karl Marx, ya kan? Tapi pertanyaannya, kenapa kok babi itu dilarang? Itu pun juga dicari alasannya sama orang Yahudi. Kenapa babi ini dilarang? Lalu ini jawaban orang Yahudi juga, namanya Philo. Seorang filosof Yahudi tinggal di Alexandria, lahir tahun 20 sebelum Masehi, meninggal tahun 50 setelah Masehi. Jadi waktu Yesus berkarya di dunia sejaman dengan Philo. Hanya Philo tinggal di Alexandria, Yesus tinggal di Yerusalem, tidak pernah ketemu. Philo ini mengatakan, dan ini semua ada sumbernya. Silakan Anda baca bukunya Philo yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris, The Special Law volume 4. Dikatakan kenapa babi ini dilarang untuk dimakan oleh orang Yahudi? Karena kata Philo, babi adalah daging yang terlezat dari semua daging yang ada di muka bumi ini. Bagi orang yang memakannya. Philo sendiri tidak makan, itu kesetiaan dia pada Taurat. Karena bagi dia dilarang itu kehormatan. Dia tidak makan. Tapi menurut kata orang, ini babi yang paling lezat di seluruh muka bumi katanya. Ya toh? Tapi pertanyaannya kenapa kok dilarang? Bayangkan orang Israel, itu orang yang terkenal tegar tengkuk, bersungut-sungut setiap saat. Mereka disuruh eksodus dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Di tengah-tengah kesulitan yang Tuhan tempahkan untuk membentuk karakter mereka yang kuat. Mereka memikirkan masih Mesir. Musa, kita mau dibawa kemana? Kita tidak air di sini, tidak ada makanan di sini. Yang dibayangkan keranjang isinya buah-buahan atau keranjang yang berisinya daging-daging sapi. Kalau sapi saja sama kambing, domba, betu enaknya, apalagi babi. Jadi Eksodus tidak tertunda 40 tahun, bisa 80 tahun lagi. Ya kan, muter lagi tidak tahu kemana. Itu kata Philo. Lalu ada rabi-rabi Yahudi di abad pertengahan yang mengatakan, kenapa babi ini dilarang? Bukan karena secara higienis babi itu mengandung cacing pita, itu kan pembenaran aja dari orang minimalis yang hanya melarang babi tapi memakan unta, bahkan meminum kencingnya. Benar tidak? Makanya saya bilang ya sudahlah, kita saling menghormati. Mereka yang makan babi silahkan menghormati yang minum kencing unta. Tapi yang minum kencing unta silahkan menghormati yang makan babi, karena setiap agama itu kan punya aturan masing-masing. Inilah Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Nah, rabi-rabi dari abad pertengahan itu mengatakan babi itu dilarang karena bukan alasan higienis, tapi alasan ritual. Kenapa alasan ritual? Coba kita pakai alasan korban yang dipersembahkan kepada Allah itu syaratnya apa? Coba kita baca dalam kitab suci, korban manusia pertama, yaitu zamannya Kain dan Habel. Kejadian pasal 4. Ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat 4.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Coba yang dikorbankan anak sulung kambing domba, anak sulung. Kambing domba itu anak sulungnya mudah ditandai karena anaknya cuma 2 atau 3. Sapi juga anaknya 2 atau 3. Tapi babi anaknya 17. Paling besar katanya paling banyak 34 babi itu. Bagaimana menandai kesulungannya? Sulit kan? Jadi karena alasan sulit ditandai mana yang sulung, maka babi tidak memenuhi syarat binatang korban. Jadi bukan karena cacing pita. Setiap binatang itu pasti ada cacing pitanya gitu loh. Makanya menado-menado yang makan babi tetap makanlah. Ya toh? Tapi kalau saudaramu suka makan kambing seperti saya, maafkanlah. Karena memang kesenangannya kambing itu makanan nenek moyang saya. Kan begitu kan? Mari kita saling menghormati, tetapi jangan memaksakan agama lain dari ukuran kita. Kan saya selalu ada pesan teologisnya untuk umat Kristen, tapi ada pesan kebangsaannya bagi bangsa lain. Mungkin orang mendengarkan ceramah saya itu ngeri-ngeri sadap. Ini kalau didengarkan enak, datanya juga ada, tapi kok selalu nyerempet-nyerempet. Nyerempet-nyerempet apa? Ya kalau nggak diserempet kan nggak sadar. Inilah upaya mengedukasi satu sama lain. Orang Hindu, sapi dilarang kan? Tapi dilarang karena apa? Itu simbol dari kendaraan siwa. Kan gitu kan? Tapi kalau babi boleh, tidak masalah. Jadi sekarang kalau Indonesia itu Bhinneka Tunggal Ika. Separuh orang Hindu, separuh orang Islam. Terus Anda katakan kota halal. Halal bagi siapa dulu? Yaitu bagi orang Hindu, babi halal. Bagi Islam, sapi halal. Bagi Islam, babi haram, tapi sapi halal. Lagi halal menurut siapa? Makanya saya bilang di Tomohon sama teman-teman Kristen, jangan mau pasang-pasang halal-halal begini sejak dulu. Ini halal haram hantam di sini. Kenapa kita harus ngikuti hukum orang lain? Tegakkan kedaulatan identitas kita tanpa harus mencederai, menghina orang lain. Itu yang dilakukan orang Yahudi sampai hari ini loh. Makanya pertanyaannya, ketika para rasul bersidang di Yerusalem, itu tujuannya apa? Kisah Rasul pasal 15. Nanti saya khotbahkan lagi besok. Ya. Kisah Rasul pasal 15. Karena ada orang-orang Parisi yang ingin memaksakan hukum Yahudi Musa ini kepada orang bukan Yahudi. Lah jemaat Kristen itu terdiri dari 2. Kekristenan yang berasal dari orang Yahudi itu pusatnya di Yerusalem. Ya. Yang kedua, orang disebut Kristen pertama kali murid Yesus di mana? Di Antioquia. Antioquia itu sekarang di Turki Selatan. Dulunya termasuk Great Syria, wilayah Syria Raya. Di sana Gentile Christianity, orang-orang kekristenan dari non-Yahudi, pusatnya di Antioquia. Nah, yang orang Yerusalem ini karena banyak orang Parisi-Parisi yang sudah bertobat, pikiran lamanya dibawa kepada saudara mereka yang bukan Yahudi, dipaksa ikut hukum Taurat. Lalu para rasul kan sidang. Para rasul sidang, Petrus yang paling senior tampil dulu. Nenek moyang kita sendiri sulit menanggung hukum yang berat ini, kenapa kita paksakan kepada orang lain? Lalu Paulus sama Barnabas disuruh kesaksian. Bagaimana Tuhan ternyata juga berkarya pada bangsa-bangsa lain. Mujizat juga terjadi dalam pelayanan Paulus dan Barnabas di tengah bangsa-bangsa lain. Lalu kenapa kita yang pandang bulu terhadap Yahudi dan bukan Yahudi? Seperti itu kira-kira. Lalu yang terakhir Yakobus yang mengusulkan. Yakobus itu sendiri pemimpin jemaat di Yerusalem. Dia mengatakan, supaya mereka menjauhkan dari 4 hal ini saja. Pertama, jangan makan persembahan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, ini dalam
Kisah Rasul 15 ayat 20. Yang kedua, hendaklah mereka menjauhkan diri dari percabulan. Ketiga, dari binatang yang mati dicekik. Keempat, dari darah. Itu saja sudah cukup. Ya. Jadi kalau saksang memang tidak boleh. Karena itu hukumnya memang jelas. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangi. Sekalipun kemarin saya diprotes di gereja Melbourne. Ada orang mungkin dia tanya-tanya, Pak, tetapi saksang kalau tidak darahnya tidak enak. Jangan memburu enaknya saja. Ya itu sudah minimalis yang diberikan Tuhan kepada kita yang bukan Yahudi. Itu saudara-saudara sekarang ini, sampai hari ini, orang Yahudi menyebut itu sebagai hukum Nuh. Jadi bagi mereka berlaku hukum Musa, yang dikenal dalam bahasa Ibrani, Hataryak Misfot Mose, 613 hukum Musa. Lah angka 613 itu orang Yahudi. Di kemudian hari setelah zaman Yesus yang merumuskan, ya 613. Katanya sesuai dengan salah satu buah yang direkomendasikan Alkitab, yaitu buah delima. Saya penasaran, kata teman saya Yahudi, buah delima itu jumlah bijinya 613. Lalu saya beli buah delima, saya belah, saya hitung satu sampai jam setengah 1 malam. Bener loh jumlahnya 613. Gak tahu itu kebetulan itu apa, tapi buah delima di Manado saya belum hitung. Buah delima di Israel 613 katanya. Ya, itulah hukum Yahudi. Hukum Yahudi itu terdiri dari ta'aseh dan lo ta'aseh. Dalam bentuk perintah, dalam bentuk larangan. Berbuatlah dan jangan berbuat. Nah, ini termasuk hukum yang detail-detail tadi. Ini perspektif Yahudi. Yang kata Yesus itu adat istiadat nenek moyang itu loh. Terlalu banyak yang ditambah-tambahkan, maka lebih banyak yang dilarang kan. Nah kalau bukan Yahudi, kata orang Yahudi sendiri nih. Anda bisa membaca di traktat Sanhedrin 56a. Itu disebutkan, hukum Nuh itu ada 7 katanya. Kalau di Kisah Rasul 4, mereka kembangkan jadi 7. 7 itu apa? Namanya Sefa Misfot Bene Noah. 7 hukum bagi keturunan Nuh. Dasarnya kitab Kejadian pasal 9. Maka Anda cari kitab Kejadian pasal 9, larangan makan babi tidak ada. Lah itu, semua binatang boleh kamu makan. Ditambahkan tumbuh-tumbuhan kan itu kan. Lah itu berlaku bagi seluruh bukan Yahudi. Maka simbolnya, ku taruh busurku di atas awan sebagai tanda perjanjian antara aku dan engkau. Lah ini Jawa, Manado, Minahasa, kemudian Toraja yang makan Pak Piong, tahu Pak Piong? Pak Piong itu babi yang dimasukkan ke dalam bambu itu, dikasih daun mayana. Kearifan lokal bangsa kita itu luar biasa. Babi itu mengandung kolesterol Pak, tapi bisa dicegah dengan daun mayana. Di Bali juga begitu. Bali orang Bali itu kalau makan babi guling itu mengandung kolesterol Pak, maka dikasih aresnya pisang. Tuhan tuh memberi kearifan lokal di kita, makanya jangan kita menghina bangsa lain, suku lain atau agama lain, semua punya aturan masing-masing. Nah bagi kita orang Kristen, aturan saja tidak cukup. Kita memiliki hukum roh yang diberikan Tuhan untuk membeda-bedakan mana yang dari Tuhan, mana yang tidak berasal dari Tuhan. 7 hukum tadi. 1, larangan abudah zarah, larangan menyembah berhala. Itu berlaku bagi bukan hanya Yahudi. Kita bukan Yahudi pun juga tidak boleh mempersembahkan makanan kepada berhala atau makan persembahan yang dipersembahkan kepada berhala. Kedua, kililat Hashem, harus respect terhadap nama Tuhan. Tidak boleh sembarangan menyebut nama Tuhan atau sedikit-sedikit atas nama Tuhan, menghina Tuhan itu tidak boleh, ya kan? Yang ketiga, namanya gilui arayot, imoralitas seksual dengan segala macam bentuknya. Termasuk yang namanya seks bebas, semburit, semua tidak boleh. Itu yang namanya gilui arayot. Ingat dulu air bah dikirim Tuhan karena moralitasnya bejat. Kan gitu kan? Terus berikutnya gesel.
melakukan tindakan kekerasan, perampokan, pencurian, pembunuhan, sampai kepada hukum kekerasan. Yang berikut lagi adalah efer min hakai. Artinya apa? Efer min hakai. Artinya memakan binatang yang mati dicekik. Karena orang Yahudi itu kalau urusan binatang tidak boleh lama-lama menyiksa binatang. Jadi toki anjing tidak boleh. Karena itu menyiksa. Nah, itu makanya orang Yahudi tanya Pak Mek itu kalau di sini kan, kalau masuk ke pasar ikan atau ke ini kan bawa pisau sendiri. Karena tidak boleh dia menyiksa binatang. Ya, itu hukumnya bagi Yahudi begitu. Yang ini berlaku bagi non-Yahudi. Sefikut damim yang keenam, yaitu darah, tidak boleh. Ya. Kemudian yang paling akhir untuk menegakkan 5 hukum yang ada ini, larangan nabu dajarah, kelilat, hasem, gesel, kemudian gilwi arayot, efer min hakai, sefikut damim, namanya dinin, penyelenggaraan mahkamah yang adil. Lah 7 ini sistematikanya di dalam kisah Rasul dibagi 4. Gitu loh kira-kira. Makanya damim itu darah, kemudian yang namanya gilui arayot itu percabulan, kemudian hormat kepada nama Tuhan dijadikan satu, penyembahan berhala dan tidak boleh menista, menghina Tuhan, itu hukum 1 dan 2. Apapun alasannya sampai hari ini, kalau Anda pergi ke Israel modern, Anda lihat, kalau ada KFC warna merah, ditulis lo kosher, tidak boleh dimakan bagi Yahudi. Kalau ada KFC warna biru, ditulis kosher, diperbolehkan makan bagi orang Yahudi. Tapi keduanya bisa berdampingan, KFC yang low kosher, KFC yang kosher, McD yang warna merah yang low kosher, yang tidak boleh dimakan bagi Yahudi, tapi orang bule kan bukan Yahudi boleh makan. Yang satunya McD yang berwarna biru itu kosher bagi Yahudi, tapi berdampingan tidak masalah. Jadi kalian non Yahudi silahkan makan yang di sini ya, yang warna merah. Manado termasuk yang warna merah ini. Karena di situ ada burger di mana dagingnya dicampur dengan keju dan susu, itu tidak boleh. Makanya dilihat di restoran-restoran Yahudi, telur nggak pernah dimakan bersama dengan daging. Telur ya telur, daging ya daging. Itu bukan untuk kita, itu untuk Yahudi. Mereka bisa hormat kepada yang bukan Yahudi. Makanya restoran Mandarin di Israel juga nggak apa-apa. Kita ini lebih Yahudi ketimbang Yahudi. Padahal kita ini aliran minimalis. Yang lain-lain dia makan dengan lahapnya, hanya satu dikecualikan, yaitu babi. Terus saya tanya, kenapa orang Yahudi itu kalau dengan babi kok trauma sekali? Tapi onta nggak masalah, karena punya pengalaman sejarah pahit. Ini ketika Israel di bawah dinasti Hasmonaim, itu antara abad ketiga sebelum Masehi sampai kira-kira tahun 37 sebelum Masehi ketika Roma kembali menguasai Israel. Tahun 167 tanggal 9 bulan Kislev sekitar Desember. Bait suci mereka najiskan sama orang Yunani yang namanya Antiochus IV Epiphanes. Orang Yahudi dipaksa untuk melarang menyunatkan anaknya, dipaksa melanggar Sabat, lalu dipaksa untuk mencurahkan daging babi di atas patung Zeus yang dipasang di bait Allah. Itu penghinaan bagi mereka. Jadi setiap kali ingat babi, mereka ingat bangsanya dilecehkan. Sampai melakukan perlawanan yang dipimpin oleh kaum Hasmonaim yang dikenal dengan kaum Makabe. Singkatan dari Kisah Rasul pasal 15, kitab Keluaran pasal 15. Siapakah yang seperti engkau di antara para ilah ya Tuhan? Mika muka ba'elim Adonai, disingkat Makabe. Kelompok ini dipimpin oleh anak-anak imam besar Matatias. Menang sekalipun mereka pasukannya kecil. Ketika menang mereka mau melakukan penahbisan bait suci.
bejana-bejana dipersembahkan kepada Zeus, kepada Dionysius dibuang. Minyak zaitun hanya bertahan untuk 1 hari perayaan penahbisan kembali bait suci. Itu terjadi bulan Desember atau sekitar bulan Desember, tanggal 9 bulan Kislev. Musim dingin, makanya Yesus memperingati penahbisan bait suci dalam Yohanes pasal 8 ayat 20, itu musim dingin yaitu penahbisan bait suci. Kemudian ketika itu minyak zaitun hanya bertahan 1 hari, itu tentaranya musuh masih di sekeliling pinggir kota Yerusalem. Ketika mereka cari minyak di satu desa namanya Modi'im, dekat antara Bethlehem Yerusalem, takut mereka dipung kembali musuhnya. Akibatnya mereka berdoa pada Tuhan. Minyak zaitun yang hanya bertahan dalam 1 perayaan bisa bertahan 8 hari perayaan sesuai dengan 7 jumlah menorah itu. Menorah itu kaki dian bercabang 7. Tapi karena 8 hari perayaan sampai hari terakhir ke-8, mereka bertanya, dari mana ini yang menyalakan, minyak zaitun yang menyalakan ini? Dari surga. Makanya 4 di kanan, 4 di kiri, tengahnya yang lebih tinggi. Namanya Samas. Akhirnya selain menorah kaki dian bercabang 7, orang Yahudi punya kaki dian bercabang 9. Namanya Hanukiah. Itulah yang diperingati dengan penahbisan bait suci. Dan ketika mereka membayangkan babi, mereka ingat peristiwa traumatis itu. Tapi persalahannya tetangga sebelah yang tidak punya pengalaman traumatis dengan babi. Kenapa mereka jadi lebih anti babi ketimbang Yahudi? Iya kan? Ini akibatnya kalau tafsiran minimalis yang tidak paham sejarah. Orang lain yang minum, dia yang mabuk. Benar tidak? Lo ini tidak tahu sejarahnya, tapi mereka lebih anti ketimbang yang tahu sejarahnya. Maka ini saudara-saudara, saya selalu mengatakan, kenapa kita membaca Alkitab itu begitu clear, begitu jelas? Karena Alkitab ini bukan kitab sembarang kitab. Amin. Dia adalah firman Allah yang memandu kita termasuk sejarah umat manusia. Karena itu Alkitab itu bukan sekedar buku, tetapi dia benar-benar diilhamkan Roh Kudus. Sehingga apa yang tertulis dalam Alkitab dengan sangat mudah bisa dibuktikan kesejajarannya dengan bukti-bukti sejarah. Sejarah yang penuh bukti menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Akhirnya tuduhan kepada Paulus tidak benar. Paulus membatalkan Taurat. Ya memang sejak dulu orang bukan Yahudi tidak pernah berlaku Taurat. Mana yang dibatalkan Paulus? Paulus menyunatkan Timotius dalam Kisah Rasul 16. Karena apa? Timotius Yahudi, bapaknya ibunya kan blasteran itu. Salah satu dari orang tuanya kan Yahudi. Tapi Paulus keras melarang menyunatkan menyunatkan Titus. Mengapa? Karena Titus orang Yunani. Jangan sampai kamu kompromi sedikit pun karena keselamatan kita, bukan karena Taurat, tapi karena iman kepada Yesus dan pengorbanannya di kayu salib. Makanya sunat atau tidak sunat, itu tidak ada artinya bagi iman kita. Yang lain mengaku kami lebih setia pada Taurat. Kamu sunat umur berapa? 12 tahun, itu bukan sunatnya Taurat. Sunatnya Taurat 8 hari, bukan 18 tahun. Ya kan? Ini sering terjadi. Jadi karena apa? Sedikit ragi mengkelamirkan seluruh adonan. Kalau Paulus permisif dengan Timotius disunatkan, maka itu pelan-pelan kebenaran Injil akan dikompromikan, dipaksakan Taurat itu untuk memahami Injil dan kembali kepada era sebelum penggenapan. Saudara-saudara, maafkanlah mereka yang mencaci maki Paulus. Karena kita sangat menghormati Paulus. Kita hanya mau meminta hak kita. Kalau kalian tidak mau dicaci, jangan mencaci orang. Kalau kalian tidak mau junjungan kalian, nabi kalian dicaci maki, jangan juga mencaci maki rasulnya orang lain.
Paulus bukan rasul, sekarep-karepmu itu kan bukan urusanmu. Kenapa kamu usil dengan kami? Kan itu kan? Ini hak kita. Ini hak jawab kita yang harus kita perjuangkan di ranah hukum. Bukan ganti menghina orang lain. Kiranya firman Tuhan semakin meneguhkan iman percaya kita dalam kita mengiring Tuhan Yesus.